Oke, selamat datang di Polsi Podcast anak muda hari ini. Nggak anak muda juga sih. Podcast yang ngebicarain tentang beberapa isu-isu politik yang memang lagi seru lewat podcast yang santai. Kita udah kedatengin Eksponen 98, pelaku. Ada pelaku 98. Om Peri, gimana Om Peri? Sehat Om Peri? Sehat, alhamdulillah sehat. Eksponen ya, 98. Eksponen 98. Jadi kita nggak usah ngomongin umur ya Om. Oh iya, jangan. Bahaya. Ngomongin 98. Mungkin sebelum kita masuk ke beberapa pembahasan terkait dengan isu hari ini, kita pengen tahu sebetulnya apa yang terjadi di 98 pada saat itu Om. 98 ya, jadi kalau kita bicara 98 sebenarnya kan sebuah peristiwa yang tidak tiba-tiba ya, nggak ujuk-ujuk gitu. Runtutan ya Om. Jadi 98 itu kan sebenarnya satu momentum atau satu akumulasi dari rangkaian aktivitas ya, khususnya mahasiswa dalam hal ini. Dan itu sebenarnya berlanjut ya dari tahun 70-an mungkin, 80-an, lalu masuk ke 90-an. Sebelum 98 itu kan 90-an awal ini mahasiswa di Bandung khususnya ya, dan juga beberapa kota lain. Saya coba bahas terkait soal Bandung. Ini kan banyak aksi-aksi baik sporadis ataupun sistematis. Sporadis itu artinya bentuk-bentuk protes dari mahasiswa 98 itu dia terjadi karena satu insiden ya, satu peristiwa, bisa jadi sangat sederhana ya, bisa jadi sangat sederhana, sangat simpel. Misalnya ada penggusuran pedagang kaki lima di Bandung misalnya, biasanya mahasiswa akan turun. Nah, rangkaian peristiwa-peristiwa semacam itulah kemudian oleh para mahasiswa waktu itu diajak atau dibawa atau digiring ke arah isu-isu politik ya, kan gitu. Jadi 98 sebenarnya akumulasi saja dari rangkaian bertahun-tahun atau bahkan belasan tahun sebelumnya, sehingga akumulasinya tahun 98. Nah, ini Om, ngomongin 98 tuh kita kan sebetulnya perlu juga tahu, karena kan ada beberapa versi bahwa 98 ini tujuannya untuk ngegulingin Soeharto lah, tujuannya untuk mengganti rejim lah, tujuannya untuk apalah inilah. Sebetulnya apa sih yang hari ini jadi napas atau napas perjuangannya 98 itu apa sih? Pengen apa sih mahasiswa pada saat ya, itu? Peristiwa itu tadi balik lagi 98 itu kan sebenarnya akumulasi dari banyak peristiwa. Pada awalnya sih memang tidak secara khusus ya. Pada awalnya sekali lagi tidak secara khusus ingin menggulingkan rejim Orde Baru pada saat itu. Pada waktu itu semata-mata dalam konteks ingin membantu masyarakat saja, misalnya petani, buruh gitu ya. Hanya itu. Lalu kemudian di perjalanan kan banyak peristiwa-peristiwa yang kemudian kita organisir dalam konteks ingin mendegradasi kekuasaan Orde Baru. Jadi hal yang paling waktu itu membuat kita mahasiswa sangat prihatin adalah misalnya kekuasaan Presiden Soeharto waktu itu yang sudah berlangsung hampir 32 tahun. Nah, kita memandang waktu itu bahwa ini terlalu lama ya. Banyak tokoh-tokoh bangsa yang sebenarnya punya kapasitas untuk memimpin negara ini. Tapi kemudian Soeharto memimpin tanpa batas waktu. Kemudian waktu itu juga kita sudah melihat indikasi bahwa jangan-jangan ini keluarga Soeharto juga akan melanjutkan kepemimpinan Soeharto. Misalnya Tutut waktu itu sudah digadang-gadang juga bakal jadi putra mahkota pengganti Soeharto. Jadi akumulasi perlawanan waktu itu sudah menjelang 98, 96, 97 sudah lebih fokus mengarah kepada bagaimana agar rejim pada saat itu bisa berganti, itu aja. Jadi sebetulnya pembatasan jabatan masa presiden yang hari ini ditetapkan 5 tahun, kemudian hanya bisa mengikuti dan berkontestasi maksimal 2 periode, itu juga bagian dari apa yang hari ini apa yang pada saat itu
diperjuangkan oleh mahasiswa Ya. pada 98 ya Om. Jadi salah satu tuntutan kita waktu itu adalah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Amandemen dalam hal apa? Yaitu amandemen dalam hal pembatasan masa jabatan presiden. Jadi kita waktu itu meminta agar presiden Indonesia ini jangan tak terbatas, tapi terbatas. Karena kan kita belajar pengalaman nih, Soeharto waktu itu memimpin sudah 32 tahun dan tidak ada indikasi untuk berhenti. Bahkan sepertinya sedang mempersiapkan putra mahkota waktu itu, Tutut gitu, untuk melanjutkan kepemimpinan Soeharto. Nah, kondisi inilah yang waktu itu kemudian kita coba gugat ya, kita protes bahwa ya salah satu caranya adalah dengan melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 45. Dan ada beberapa hal lain lah, misalnya terkait soal isu KKN. Karena waktu itu keluarga Soeharto yang kita kenal sebagai keluarga cendana masuk ke semua lini, semua aspek di Indonesia, dari mulai politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Itu mereka merangsek masuk dan menguasai hampir semua sendi kehidupan bangsa saat itu. Nah, berarti kalau ini kita tarik ke zaman sekarang ya Om, ada pengguliran isu penundaan pemilu, terus perpanjangan masa jabatan presiden, yaitu secara tidak langsung mencederai dalam tanda kutip apa yang dulu diperjuangkan oleh kawan-kawan 98. Oh iya, pasti. Itu tidak hanya mencederai, tapi melukai secara parah ya, secara melukai. Karena amanat reformasi adalah bagaimana agar pemimpin Indonesia ini, dalam hal ini presiden ini, tidak berlangsung tanpa batas. Ini kan punya kecenderungan otoriter kalau kepemimpinan sebuah negara ini tanpa batas. Maka ketika ada wacana atau diskursus terkait soal perpanjangan, bukan soal perpanjangan presiden kali, soal penundaan presiden, pemilu, yang pada akhirnya kan konsekuensinya juga pada penundaan atau perpanjangan masa jabatan presiden. Itu menurut kita sih sangat bertentangan ya dengan agenda reformasi ketika itu. Dan menurut saya nggak boleh ada satu pihak pun elemen di negara ini yang coba mengembalikan pemilihan presiden atau penundaan presiden ini sehingga berpotensi untuk kembali ke masa lalu. Nah, ini kan berkaitan, Om Ferry juga kebetulan beliau pengamat politik, kemudian juga aware juga untuk permasalahan-permasalahan ekonomi. Nah, ini kan yang jadi permasalahan tuh hari ini isu penundaan pemilu itu digulirkan dengan beberapa alasan, yang salah satunya adalah tidak mau menghambat pertumbuhan ekonomi yang memang hari ini sedang terjadi di Indonesia. Nah, itu Om sendiri lihat alasan itu memang apakah memang dalam tanda kutip semaju itukah, dan ketika memang hari ini ada pemilu akan terhambat secara pertumbuhan ekonomi, atau bahkan secara ekonomi kita ini belum bisa berdiri lagi nih, lagi masih ngerangkak untuk bisa numbuhin lagi ekonomi. Pandangan Om sendiri gimana lihat alasan itu? Ada wacana kan bahwa alasan penundaan pemilu itu karena ekonomi kita belum pulih sepenuhnya sejak pandemi kan. Satu, kedua bahwa ada anggapan bahwa dana pemilu itu bisa dialokasikan untuk pemulihan ekonomi. Kalau misalnya pemilu itu ditunda. Saya pikir itu alasan yang mengada-ngada ya. Karena begini, ilmu ekonomi itu memandang bahwa ini soal distribusi atau aliran dana. Katakanlah 100 triliun anggaran pemilu. Misalnya ya. Itu kan anggaran itu kan akan menyerap sampai ke lapisan terbawah. Jadi bisa dibayangkan dalam 1 tahun, misalnya tahun 2024 kita akan pemilu. Pada saat itu dalam 1 tahun akan masuk uang 100 triliun atau senilai biaya pemilu. Kemana? Ke masyarakat juga. Bisa jadi kepada spanduk, bisa jadi kepada baliho, bisa jadi kepada iklan, bisa jadi kepada masyarakat dalam bentuk misalnya pertemuan-pertemuan. Dan bisa dibayangkan di situ akan ada ribuan penerima baik langsung atau tidak langsung dana pemilu. Para pedagang berkerumun di tempat-tempat kampanye, warung-warung kopi akan menjadi hidup. Kan ekonomi melihatnya
dana pemilu itu akan meresap ke masyarakat dan akan menghidupkan ekonomi. Jadi alasan bahwa lebih baik dana itu digunakan untuk recovery ekonomi, ya kembali dengan pemilu pun ekonomi bahkan akan menjadi meningkat juga. Itu sih, itu Jadi, alasan mengada-ngada ya. sebetulnya ya itu sih lebih ke mungkin ya curiganya kita tuh Om Nggak ini sampai ya situ. apa alasan yang dijadiin aja ya Om ya, Ya. daripada lebih ke kondisi real yang hari ini terjadi Ya. gitu. Nah kemudian yang menarik juga adalah kan ini Om apa banyak juga nggak banyak sih maksudnya, Ya. ada juga beberapa ini eksponen 98 yang dalam tanda kutip hari ini terafiliasi dengan beberapa partai yang memang ya terjadi polemik lah Om antara 98 ya. Memang di internal 98 sendiri kalau Om tahu kayak gimana sih, memang adakah dorongan dorongan hari ini katakanlah kan kinerja pemerintahnya baik nih, dorongan 98 untuk minimal memperpanjang atau sebaliknya gitu ya, dianggap ya baik ataupun nggak baik ya regenerasi atau proses perubahan itu harus tetap terjadi. Gimana sih di internal 98 sendiri terkait ini? Sepengetahuan saya bahwa di teman-teman 98, saya nggak melihat mereka mereka mendukung wacana atau diskursus terkait soal penundaan pemilu. Sejauh yang saya ketahui dalam banyak diskusi baik formal ataupun informal, mereka menolak sebenarnya. Menolak ya? Cuma penolakan ini juga beberapa alasan kalau saya lihat. Alasan terkait misalnya bahwa kan 98 juga tidak semuanya adalah pro kepada pemerintahan saat ini, ada juga yang kontra. Buat yang kontra, wacana terkait soal penundaan pemilu ini kemudian digunakan oleh mereka untuk menyerang pihak pemerintah gitu, karena wacana penundaan ini juga keluar dari salah satu aktor pemerintah dalam hal ini. Nah, oleh mereka kemudian digunakan jadi satu peluru ya untuk menyerang pemerintah. Tapi di sisi lain buat teman-teman 98 yang berada dalam satu baris dengan pemerintah, itu mereka pun tidak menemukan alasan sih bahwa pemilu ini harus ditunda. Lalu dengan demikian berarti presiden juga masa jabatannya diperpanjang. Sejauh ini teman-teman yang berada satu barisan dengan pemerintah pun tidak, atau paling tidak belum menemukan satu alasan kenapa harus menyetujui rencana tersebut. Jadi dalam konteks ini, untuk isu ini, saya pikir teman-teman 98 juga setuju ya bahwa itu nggak punya alasan lah untuk dilakukan penundaan pemilu. Apalagi dulu salah satu amanah reformasi ya, amanah 98 pada saat itu adalah harus ada pembatasan masa jabatan kekuasaan hari ini gitu. Nggak bisa kekuasaan hari ini tuh langgeng kayak yang udah ya, maksudnya kalaupun terlepas itu baik ataupun buruk kekuasaannya ya Om, tapi tetap masa jabatan dan pembatasan masa jabatan itu harus tetap ada ya Om, sebagai bagian dari ya minimal kita akan melakukan perubahan selama 5 tahun sekali ya hari ini. Menarik nih. Keniscayaan ya, itu sih sudah satu keniscayaan bahwa masa jabatan presiden itu dibatasi. Sampai sejauh ini saya belum menemukan eksponen 98 atau teman-teman aktivis 98 yang kemudian menyetujui ide tersebut. Sampai sejauh ini belum ada. Karena ya di samping tidak memiliki basis argumentasi yang kuat, yaitu terutama mengingkari amanat reformasi yang sebenarnya tahun 98 berdarah-darah kita perjuangkan. Atau mungkin begini Om, hari ini kan menuju 2024 itu sebetulnya dari beberapa bulan atau tahun ke belakang tuh mulai muncul nama-nama baru, nama-nama muda lah ya ibaratnya yang muncul ke permukaan untuk kembali atau memimpin Indonesia ke depan ya. Apakah itu juga hari ini munculnya penundaan pemilu itu bagian dari dalam tanda kutip kelompok tua yang merasa terancam dengan keberadaan anak-anak muda yang hari ini punya kualitas juga gitu? Saya sih nggak melihat alasan itu ya, tapi lebih kepada soal
bahwa argumentasi dari diskursus soal penundaan ini tidak logis, Ya. tidak masuk akal gitu. Ya, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ini kan juga sebenarnya bukan hal yang tabu ya. Dia bukan, Undang-Undang Dasar 45 itu bukan kitab suci, sehingga bisa saja gitu untuk diamandemen atau dirubah. Tapi lagi-lagi alasannya apa? Kan itu. Sejauh ini belum ada satupun alasan yang bisa diterima sebagai satu konsensus gitu ya, kita melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 45. Belum ada. Kalau kita berselancar ya dalam dunia intelektual, misalnya teman-teman baik itu akademisi atau praktisi bahkan politisi sekalipun, itu kan sampai saat ini kita belum menemukan alasan yang logis sebagai dasar dari amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ya. Jadi kalau tadi ada semacam terganggunya generasi tua, saya pikir, saya sih tidak melihat itu ya. Nggak melihat gitu kan. Ya mungkin ya kalau kita sekarang geser ke implikasinya nih Om. Katakanlah kita berandai-andai hari ini ada penundaan pemilu itu terjadi, amandemen, karena kan gini Om. Sebetulnya pertama tadi juga Om sampaikan bahwa amandemen itu bukan hal yang tabu dan memungkinkan saja. Dan ketika memang kita hari ini berbicara ranah politis, ya yang hari ini ada di DPR, kemudian DPD dan juga MPR juga kan itu bagian dari gerbong politik ya Om, dan ketika memang itu ada desain yang dilakukan untuk melakukan amandemen kan mungkin aja. Kita berandai-andai hari ini terjadilah penundaan pemilu, entah itu 1-2 tahun atau penambahan masa jabatan. Implikasinya tuh kayak gimana sih Om? Kalau Om melihat sendiri ya sebagai pengamat politik, melihat bahwa penundaan pemilu ini akan berimplikasi ke mana aja? Ya, ini kita bicara asumsi ya, bahwa misalnya amandemen itu terjadi dengan berbagai alasan lah. Karena kan sebenarnya pada dasarnya ketika akan dilakukan amandemen itu kan menjadi urusan elit politik, menjadi urusan atau ranahnya MPR dalam hal ini. MPR itu kan anggotanya DPR juga, dan bicara anggota DPR berarti kan bicara partai nih. Kalau elit partainya menghendaki itu ya sebenarnya bisa saja. Cuma saya khawatir akan ada chaos yang lumayan, ini sebagai implikasi ya, yang akan jangka panjang mungkin Indonesia akan irama kehidupan sehari-hari warga negara Indonesia akan terganggu dengan tidak berhentinya aksi protes, dan justru itulah yang akan kemudian mengganggu perekonomian. Saya sih menduga ya akan terjadi perlawanan yang luar biasa ketika elit politik memutuskan kemudian dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dalam kerangka memperpanjang masa jabatan presiden misalnya. Saya pikir itu akan jadi satu masa yang akan sangat melelahkan buat perjalanan bangsa gitu. Karena ada satu fase yang kita gunakan untuk akselerasi pembangunan, itu energinya akan habis untuk melakukan perlawanan terhadap keputusan tersebut. Dan ini akan jadi satu peristiwa politik yang menyeramkan di masa datang. Tapi terlepas dari itu, saya sih tidak yakin bahwa itu akan terus dilakukan, karena sebelum sampai pada titik amandemen pun sudah akan dilakukan banyak gugatan, banyak protes dari banyak elemen bangsa. Itu sih. Nah, ini kita berbicara eksponen 98. Ada nggak sih Om, maksudnya wadah atau hari ini gerak bersama 98 yang terkoordinir gitu? Karena kan kita lihat muncul nih banyak ini aktivis 98, apakah memang itu ada gerakan terkoordinir, kemudian juga katakanlah minimal ada wadah, seminimal mungkinnya ada grup WhatsApp lah Om, 98 gitu, se-Indonesia lah katakanlah eksponen 98 yang kalau ada isu-isu hangat tuh dibahas di situ. Ada nggak sih Om? Kalau kelompok 98 yang kemudian
tergabung dalam satu wadah gitu ya, formal. Saya pikir sejauh ini nggak ada ya. Tapi kalau dalam bentuk misalnya grup-grup WhatsApp dan lain-lain sih ada. Kenapa tidak ada yang secara formal lebih kuat itu? Karena memang 98 itu diaspora secara politik. Artinya dia bisa jadi berada di partai-partai politik tersebar yang ada di Indonesia. Jadi 98 itu bukan kelompok yang kemudian tergabung dalam satu partai politik, enggak. Dia diaspora, dia banyak tersebar di mana-mana. Bahkan banyak juga yang tidak terjun di dunia politik gitu ya. Jadi dan nggak tahu, ini mungkin juga salah satu kelemahan ya. Tidak adanya satu suara yang dianggap sebagai representasi dari angkatan 98. Karena ketika satu suara itu muncul, akan muncul suara yang berbeda dari kelompok lainnya. Itulah kemudian diaspora paham pemandangan politik dan lain-lain dari 98. Dan menurut saya biarkan saja seperti itu, nggak perlu harus disatukan. Karena biarkan 98 berada di banyak kanal. Toh juga selama dia berpegang pada amanat reformasi, saya pikir tidak ada masalah sih. Masalah ya sebetulnya. Jadi dan Om pun melihat sampai hari ini, entah itu pribadi ataupun kelompok-kelompok yang hari ini bawa nama 98 masih sejalan dengan apa yang dulu diperjuangkan oleh Om dan kawan-kawan ya. Ya, bahwa ada 1-2 teman-teman 98 yang misalnya berbeda jalan, saya pikir nggak masalah juga ya, biarkan saja. Tapi secara keseluruhan, kalau saya serap informasi dari teman-teman ini, mereka masih konsisten kok dengan agenda reformasi. Sehingga kemudian ekspresinya bisa kita lihat dari penolakan teman-teman 98 terkait soal penundaan pemilu, terus soal KKN ya, walaupun ya sampai sekarang masih terjadi ya KKN itu. Tapi ya secara keseluruhan saya ngelihat masih konsisten kok. Cuma soal ekspresi atau eksistensi dari teman-teman 98 ini yang kemudian berbeda-beda jalan. Ada yang mengambil profesional di dunia profesional, ada yang mengambil posisi sebagai akademisi, juga ada yang masuk ke partai politik, ada yang masuk ke pemerintahan dan lain-lain. Saya pikir itu sebuah keniscayaan yang tidak mungkin kita satukan dalam satu. Nggak bisa juga 98 terus ada di luar ya Om. Nggak, nah itu dia, itu jadi debatable ya di teman-teman, apakah 98 ini harus masuk ke wilayah pengambilan kebijakan misalnya. Ya perdebatan itu belum selesai juga. Tapi ya momentumnya kan 98 ini 2019 kemarin dan 2024. 2024 98 masih juga bersikap tidak mengambil posisi, maka fase mereka akan selesai. 2029 bukan lagi eranya 98, tapi mungkin era generasi tahun 2000-an awal kesini. Itu sih. Ini kan Om, banyak juga yang dalam tanda kutip bukan kritik ya. Kita lihat hari ini kadang-kadang 98 tuh terjebak di romantisme. Ya, setuju. Di romantisme kita dulu menggulingkan rezim, kemudian menggantinya dengan sesuatu yang baru. Ya itu gimana sih Om? Apakah memang itu sebetulnya terjadi di 98 hari ini? Katakanlah 98 atau beberapa orang di 98 itu masih terjebak di romantisme itu. Ya, saya sendiri tidak memungkiri meskipun ya. Nggak ini ya, maksudnya nggak masalah ya, maksudnya terkait dengan romantisme karena memang itu sesuatu yang besar yang memang perlu dikenang gitu. Ya, bagaimanapun juga tahun 98 itu adalah satu fase ya dalam kehidupan Indonesia ke depan. Cuma kan gini juga, tidak bisa dipungkiri juga bahwa ada teman-teman 98 yang selalu terus apa istilahnya, romantisme ya. Romantisme 98 tanpa bisa berbuat apa-apa. Nah, itu banyak juga. Tapi juga ada kelompok teman-teman 98 yang kemudian ngambil posisi di banyak bagian di Indonesia ini. Itu tadi misalnya dari jadi politisi, jadi
jadi akademisi, jadi pengusaha, jadi profesional dan lain-lain. Dan dia punya peran masing-masing gitu ya. Tapi ya saya nggak bisa memungkiri juga bahwa ada teman-teman 98 yang kemudian selalu senang dengan identitas 98-nya tanpa bisa berbuat apa-apa. Bahkan ketika melakukan protes pun ya mereka tidak mengupgrade diri. Kapasitasnya juga tetap seperti itu, tidak bertambah. Sehingga ketika mereka masuk wilayah perdebatan yang lebih substantif, yang lebih dalam pada hal-hal kebijakan, pengambilan kebijakan, mereka pada titik itu kemudian terhenti, dialektikanya berhenti. Ya saya nggak tahu kenapa gitu, apakah karena persoalan ekonomi dan lain-lain, nggak tahu juga. Cuma ada sebagian teman-teman 98 yang kemudian dialektikanya berhenti dalam konteks kapasitas keilmuan ataupun dalam konteks pengabdian mereka itu sih. Karena banyak juga yang sebetulnya masih konsisten ya Om ya, untuk ngegarap buruh, ngegarap petani ya. Kita tahu di daerah-daerah justru malah kalau yang konsisten konsisten aja. Ya kita menyebutnya biasa mereka itu aktivis yang ngambil jalur sunyi. Ya dia tidak terpublikasi tapi dia berada di masyarakat, di petani, di buruh gitu ya. Dan itu mereka bekerja. Itu biasa kita sebut dengan istilah aktivis yang ngambil jalur sunyi. Dan itu banyak. Kalau Om sendiri yang ngambil jalur sunyi atau ngambil jalur keriuhan Om? Nah ini bahasanya ada sunyi, ada keriuhan ya. Saya sih tidak dalam posisi ngambil jalur sunyi, tidak. Tapi juga tidak masuk ke wilayah keriuhan juga. Lebih suka atau lebih senang ya ngambil di permukaan saja. Ya kayak Om kan sebetulnya dulu dari Kopin, kemudian fokus ngurus koperasi dan saya tahu ya sampai sekarang itu fokusnya ngurus koperasi dan itu susah juga kan karena banyak juga yang hari ini koperasi sudah ditinggalkan, gerak ke ini yang lain. Om masih istiqomah ngurusin koperasi. Apakah memang ini Om bagian dari apa ya? Kalau Om lepas dari situ mengkhianati apa yang hari ini? Enggak juga. Jadi ya Om sebenarnya simpel sih bahwa kalau mau alasan ideologis ya pertama bahwa koperasi itu juga dia merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar 45 pasal 33. Ya koperasi bisa ditiadakan selama misalnya di konstitusi kita juga ditiadakan. Itu ke satu. Kedua, buat saya koperasi adalah alat untuk mengakselerasi kesejahteraan. Kan itu disitulah wujud dari ini bicara konteks ideologis ya. Disitulah kemudian kita bisa menyumbangkan pikiran dan energi kita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi. Dan tentu boleh pakai non koperasi juga boleh. Tapi paling tidak saya sendiri masih percaya bahwa koperasi menjadi alat ekonomi untuk mengakselerasi kesejahteraan masyarakat Indonesia dalam bidang ekonomi ya. Itu sih panjang kalau kita bicara konteks koperasi sih, tapi intinya itulah. Intinya itu ya. Memang susah juga ya, maksudnya koperasi bukan berarti harus ditiadakan, tapi justru memang pengelolaan yang harus ini ya Om ya diperbaiki. Setuju. Oke, itu obrolan kita sama Eksponen 98. Terakhir nih Om. Yuk. Mungkin ada harapan ya buat ke teman-teman 98 ataupun ke generasi baru, generasi Indra, generasi teman-teman untuk Indonesia ke depan tuh kayak gimana sih Om? Kan Om pasti punya cita-cita nih ke depan dan ini ke depan akan dilanjutkan oleh anak-anak baru, orang-orang baru, orang-orang yang fresh. Saya titipin cita-cita saya deh. Tadi saya mengatakan soal bahwa banyak juga teman-teman 98 yang tidak meng-upgrade diri ya dalam hal ini kapasitas keilmuan misalnya. Dan itu kemudian yang menjadi salah satu handicap mereka gagal untuk eksis dalam bidangnya masing-masing. Ya kalaupun kemudian saya ditanya apa sih kira-kira yang mesti dilakukan oleh generasi pasca 98, ya buat saya sih sederhana, meningkatkan kapasitas keilmuan, jaringan, banyakin diskusi, banyakin membaca buku. Buat saya itu modal penting buat bisa eksis di masa depan. Saya
bisa ngebayangin kalau generasi usia 20-an sampai 30-an, dia akan benar-benar eksis itu paling tidak 10 tahun ke depan. Nah, ini masih punya waktu 10 tahun untuk mengupgrade diri semaksimal mungkin, banyak membaca, banyak berdiskusi, banyak berinteraksi, membangun jaringan. Karena generasi usia 20-an sama 30-an itu yang akan kemudian memimpin Indonesia tahun 2030-an. Dan harus belajar banyak dari generasi 98. Banyak 98 gugur hanya karena keterbatasan kapasitas. Jadi itu saja, teman-teman silahkan mengupgrade diri semaksimal mungkin dengan banyak membaca dan banyak diskusi. Itu sih. Oke, makasih Om Ferry Yuk. untuk obrolan singkat tapi seru. Yuk. Ferry Kurniawan, Eksponen 98, pegiat koperasi, pengamat politik dan ekonomi di Jawa Barat. Saya pikir ini jadi satu masukan yang Ya. bagus, yang penting buat generasi kita terutama, bahwa apa yang bagus dari 98 perlu kita contoh, dan apa yang hari ini dianggap dalam tanda kutip jelek dari 98 ya kita harus perbaiki, karena ke depan kita akan jadi salah satu pemegang tongkat estafet kepemimpinan. Sip. Terima kasih. Sampai ketemu di episode selanjutnya di Policy Politically Literasi. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam juang.